Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofsi Andrayani dengan NIM 240531006, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Anur Fitrahayati, SPD MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu manajemen, yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen, mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya, dan mengetahui berbagai kontributor manajemen kontemporer atau manajemen guru. Yang pertama yaitu ada sejarah ilmu manajemen, yaitu adanya peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tombok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu perspektif manajemen klasik, terbagi atas 2, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau scientific dan kelompok manajemen administrasi. Manajemen ilmiah, aliran ini atau perspektif ini dipelopori oleh Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage 1992 sampai 1871. Robert Owen berpendapat bahwa SDM adalah unsur terpenting dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan kondisi karyawan dapat meningkatkan hasil produksi dan laba. Sementara Charles Babbage berpendapat untuk meningkatkan produktivitas dan menekankan biaya operasional perlu diterapkan prinsip ilmiah dan proses kerja. Aliran Babbage memunculkan tokoh lain yang juga berkontribusi dalam ilmu manajemen, yaitu Frederick W. Taylor, Henry Legan, Anne Frank B., dan Lillian Mr. Gilbert. Yang kedua yaitu perspektif manajemen perilaku. Manajemen perilaku ini berkembang karena aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Tokoh-tokoh dalam ini yaitu Hugo Musterberg tahun 1863 sampai 1916 dan El Tolmayo tahun 1880 sampai 1949. Sumbangan dari perspektif ini adalah pemahaman tentang pentingnya motivasi dan hubungan antara manajer serta bawahan. Yang ketiga yaitu perspektif manajemen kuantitatif, adalah pendekatan manajemen yang menggunakan metode statistik dan matematika untuk mengambil keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, prinsip Taylor dalam tahapan. Ada 4 prinsip. Yang pertama, merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Secara ilmiah, dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Dan selanjutnya, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Yang keempat, melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya 14 prinsip file dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, wewenang. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan pengarahan. Keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Ketujuh, balas jasa. 8, sentralisasi. 9, garis wewenang. 10, order. 11, keadilan. 12, stabilitas staf dalam organisasi. 13, inisiatif. 14, esprit de corps atau semangat korps. Teori selanjutnya yaitu teori manajemen kontemporer, adalah teori manajemen yang berkembang pada masa kini. Teori ini merupakan pendekatan baru dalam manajemen yang membantu organisasi beroperasi secara efektif. Karakteristik teori manajemen kontemporer ini yaitu menggunakan struktur hierarki yang lebih terdesentralisasi daripada model manajemen tradisional, mendorong kerjasama tim antar departemen, meminta masukan dari karyawan yang mungkin tidak memiliki banyak wewenang, dan memanfaatkan model matematika formal pada keputusan masalah manajemen.
Selanjutnya, mari kita mengenal modern manajemen guru. Yang pertama, Peter Drucker dikenal sebagai bapak manajemen modern. Ia adalah seorang konsultan bisnis, dosen, dan penulis asal Australia, Amerika. Drucker terkenal karena banyaknya karya seminar tentang teori dan praktik manajemen. Selain Drucker, beberapa tokoh lain yang berkontribusi pada ilmu manajemen modern adalah yang pertama John Aldair, ilmuwan Inggris yang berkontribusi pada teori kepemimpinan dan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya Igor Ansoff, teori manajemen strategis yang memperkenalkan tahapan-tahapan penting dalam manajemen strategis. Ketiga, Chris Agriris, tokoh yang memperkenalkan konsep learning organization. Selanjutnya Percy Barnevik, mantan direktur perusahaan SC Brown Boveri atau ABB yang berkontribusi pada pengelolaan manajemen perusahaan multinasional. Selanjutnya Christopher Bartlett, profesor dari Harvard University yang memperkenalkan konsep manajemen lintas budaya dan manajemen global. Manajemen modern adalah manajemen yang mengintegrasikan unsur manusia, peralatan atau teknologi, dan lingkungan. Manfaat menerapkan manajemen modern diantaranya yaitu meningkatkan produktivitas, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan karyawan, mengutamakan objektivitas, meningkatkan kemampuan adaptasi. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.